Kenalin, nama aku Rifki Ramadan atau anak-anak Tera rame manggil aku sebagai Apep, Tera 18032. Di sini mungkin mau sharing dikit lah ya, terkait pengalaman aku sebagai Ketua Hima 3 Tera ITB periode 2021-2022. Nama aku Upai, Tera 1901, dan sekarang aku mau share tentang Ketua Himpunan. Oke, kalau itu sebenarnya perjalanannya cukup panjang ya. Jadi ini aku cerita dari TPB dulu ya. Jadi waktu TPB itu aku sendiri sebenarnya nggak tahu aku mau jadi apa nantinya dalam kehidupan di kemahasiswaan di kampus ini. Tapi aku selalu menganggap kalau yang namanya kehidupan kemahasiswaan itu sama halnya dengan bisa dibilang itu simulasi kehidupan sebenarnya. Soalnya di mana aku selalu menganggap kalau kehidupan kemahasiswaan itu sama dengan kau bisa melakukan apapun tanpa takut kehilangan apapun. Anggapannya kayak gitu. Jadi kesannya kayak kamu mau ngapain aja dan orang bakal ngasih feedback apa aja ke kamu, itu hanya berlangsung selama masa kuliah kamu aja. Setelah ini kamu bebas buat ngelakuin apapun setelah masa kuliah dengan udah menumpuk semua pengalaman yang ada. Nah, dari TPB makanya aku ikut berbagai macam kepanitiaan. Baik itu dari kepanitiaan wisuda pusat, aku main di pusat, di kabinet juga pernah, terus di organisasi-organisasi lain juga pernah. Baru abis itu di SIG juga pernah, di IP Fest dan sebagainya. Terus juga di Tera, di mana aku itu di setiap kepanitiaan ataupun organisasi yang aku ikuti, aku nggak pernah kayak stuck di satu divisi yang sama. Aku pernah di Danus, pernah di acara, pernah di event organizer, pernah di ya macam-macam lah. Di sana aku mumpuk pengalaman-pengalaman aku. Soalnya kayak ya aku nggak tahu aku mau jadi apa gitu. Jadi dari pengalaman-pengalaman itu dan akhirnya aku masuk Tera pada saat itu. Waktu itu emang kebetulan ceritanya kalau boleh aku bilang tuh dari awal emang ada keinginan untuk jadi ketua himpunan. Tapi waktu itu keinginannya hanya didasari oleh keinginan aja. Kayak ya udah mau aja gitu. Nggak tahu kenapa mau jadi ketua himpunan. Mungkin dasarnya emang ingin suka memimpin atau ingin lebih di atas dari orang lain. Tapi ya emang ingin aja mau jadi ketua waktu itu. Nah tapi seiring berjalannya waktu, karena itu nggak ada dasarnya, karena cuma mau ya pasti hilang dong lama-kelamaan. Karena ditabrak oleh realita akademik, realita kehidupan ternyata di Tera kayak gini dan sebagainya. Ya pada akhirnya semua itu hilang di tengah jalan. Tapi di saat yang bersamaan, kehilangan itu hilang disertai dengan tumbuhnya ada sesuatu yang aku rasakan juga terhadap himpunan ini. Nah, maka dari itu, sebenarnya dari perasaan-perasaan itulah yang jadi mantik aku lagi kayak kesannya kayak gini. Wah, ada yang gue rasain nih, A, B, C. Dan gue harus ngelakuin sesuatu. Dan gimana cara gue biar bisa ngembangin atau merealisasikan apa yang gue rasain ini, ya cara paling mudahnya gue harus ada di strata paling atas di sini. Gampangnya kayak gitu. Makanya dari situ dengan banyaknya dorongan dari teman-teman gue di luar sana dan adanya yang gue rasain, pada akhirnya dengan pikir panjang dan setelah ngobrol dengan beberapa orang bersama orang tua juga, ya udah akhirnya aku mutusin buat oke, emang ini jalannya. Pertama, ini mungkin aku sedikit sharing aja ya. Yang aku rasa sebenarnya kalau jawaban template-nya satu organisasi butuh yang namanya regenerasi. Cuman jawaban filosofisnya mungkin akan lebih enak kalau misalnya aku tarik ketika mungkin dulu aku pernah ada di Tera dan ada beberapa hal yang buat aku ngerasa kurang nyaman berada di sini. Jadi dengan hal tersebut aku berusaha untuk bagaimana caranya untuk bisa menjawab tantangan-tantangan tersebut, untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Dan di situ aku juga diskusi dengan teman-teman Tekton gimana terkait penyelesaian masalah ini. Dan ketika kita berdiskusi banyak juga yang membawa keresahannya masing-masing, dan di situ pada akhir dari diskusi kami itu mendorong
satu kesimpulan, dan itu pun berangkat dari hati kecil ya, dari hati kecil aku untuk ketika aku pengen menjawab sesuatu, kenapa nggak aku aja yang gerak? Mau sampai kapan aku nunggu orang lain yang harus gerak untuk menjawab masalah yang aku rasain dan teman-teman aku rasain? Justru yang orang-orang tuh harusnya mikir, kenapa nggak aku aja yang langsung menjawab? Nah itu, jadi aku berangkat dari situ, ya udah aku menguatkan hati, menguatkan pikiran, menyiapkan mental dengan segala rupa tantangan. Aku menunjukkan kesiapan aku untuk menjadi calon ketua IMATG Tera ITB gitu. Jadi kalau ngomongin keresahan, itu tuh pada saat itu aku sadar kalau misalnya Tera ini bukan punya aku sendiri. Makanya pada saat aku mencoba untuk menginisiasi pembuatan draft, yang aku lakukan di awal adalah aku menanyakan ke teman-teman Tera yang lainnya apa aja yang mereka rasakan juga terhadap himpunan kita ini melalui Google Form. Nah dari situ aku tubrukin tuh buat cari irisannya, apa sih yang bisa atau apa sih yang dirasakan sama oleh aku dan teman-teman Tera di Tera belakangan ini. Dan ada beberapa keresahan sebenarnya pada saat itu, yaitu karena kalau teman-teman ingat waktu itu aku ngerasa kayak kita belum siap, kayak contohnya kita belum siap untuk menghadapi kegiatan berhimpun secara luring. Terus ada juga kayak misalnya lingkungan internal tuh kayak di luar kegiatan berhimpun, ya cuma itu aja anak-anaknya yang ikut. Terus ya itu mungkin gara-gara ini juga ya, gara-gara waktu itu masih banyak yang belum ada di Bandung. Terus kayak aku juga ngerasa sistem orientasi dalam bekerja yang kita miliki itu belum optimal, yaitu yang jadi salah satu alasan aku untuk pakai OKR di kepengurusan tahun ini. Nanti kita coba cek aja apa itu work atau enggak. Terus juga tentang pengembangan sumber daya manusianya yang aku rasa juga belum optimal. Sebenarnya ini lebih ke arah setelah teman-teman lantik sih, atau pengembangan profil tingkat 2 dan sebagainya aku rasa belum optimal. Terus apalagi ya? Dan juga udah sih sebenarnya itu kurang lebih ya, sisanya keresahan yang lebih ke ada ini juga tentang karena kepengurusan sebelumnya bawa sinergi pergerakan, aku ngerasa itu udah baik, tapi aku ingin coba ngembangin karena menurut aku yang namanya mimpi itu nggak cuma tentang membawa sesuatu yang baru, tapi mempertahankan sesuatu atau sustainability itu juga bisa merupakan mimpi yang baru juga. Makanya waktu itu aku mencoba mempertahankan apa yang udah dibawa di kepengurusan sebelumnya. Oke, kalau untuk ngejawab keresahan-keresahan tadi ya sebenarnya ada beberapa cara untuk ngejawabnya sih. Salah satunya dengan menggunakan proker, sama ada juga fungsi keseharian yang aku coba terapkan di BPH dari 2020-2023. Nah sebagai contoh kayak untuk menghidupkan kembali suasana berhimpun, ya aku sebenarnya ngehimbau buat teman-teman BPH biar seenggaknya bisa ada terus di Homes dan bisa ngajakin atau jadi mantik masa buat bisa datang ke Homes juga kayak misalnya tentang sistem orientasi bekerja seperti aku bilang di OKR tadi, dan kebanyakan sebenarnya dijawabnya dengan prokeran fungsi keseharian ya. Oh ya ada lagi salah satu keresahan aku juga itu adalah tentang keprofesian teknik geofisika. Buat teman-teman Tera itu sendiri belum menjadi fokus utama sebagaimana seharusnya kita sebagai organisasi kokurikuler yang kita fokusnya itu di dalam bidang studi kita. Menurut aku kita belum menjadikan itu sebagai fokus utama kita, makanya itu jadi salah satu keresahan juga yang aku jawab dengan proker-proker sekarang itu fokusnya ke arah sana, dan visi yang aku bawa pun itu sebenarnya arahnya ke sana, itu dengan hashtag makna bersua, nanti kalian pasti ingat kan. Oke, selama menjadi kepengurusan sebenarnya itu dimulai dari waktu ngedraft ya, biasanya dimulai dari waktu ngedraft, kira-kira aku punya masalah apa aja yang aku rasain, aku punya keresahan apa aja, dan disitu juga divalidasi dengan masa Tera tuh ngerasanya apa aja, mungkin ada input baru atau mungkin ada input dari diri aku yang sebenarnya Tera tuh udah punya, cuman perlu dikembangin aja. Nah dengan hal tersebut itu aku kolektifkan, dan itu coba aku jawab dari awal masa kepengurusan dengan membuat suatu sistematika sistematika himpunan, yaitu sebenarnya paling gampangnya itu dengan adanya organogram dan program kerja. Itu kan hal yang sangat teknis untuk menjawab apa aja yang pengen dijawab, apa aja yang sebenarnya menjadi masalah, dan apa aja yang sebenarnya ingin dikembangkan. Itu. Nah untuk di tengah kepengurusan sendiri, terutama
pada pengurusan ini pasti banyak ya lika-likunya, belum ada yang ini, ada masalah baru. Nah, jadi selama masa kepengurusan ini dari aku sendiri, mungkin aku nggak langsung terjun mengerjakan teknis ya, tetapi ada hal-hal yang aku sampaikan ke teman-teman BPH. Itu ketika ada masalah, coba jangan lari dari masalah, dan ketika ada yang ingin dikembangkan, jangan ngerasa arahan kerja. Jadi di sistematika berhimpun atau terutama BPH ya itu ada arahan kerja kalau teman-teman belum tahu. Jadi aku selalu nyampein kalau kalian pengen menghasilkan sesuatu di luar arahan kerja, silahkan dibuat, silahkan kreasikan dengan apa yang kalian inginkan, supaya kelar kepengurusan kalian mendapatkan suatu achievement pribadi gitu mungkin ya, suatu kesenangan tersendiri. Oh, saya pernah menghasilkan ini, saya punya legacy ini. Nah, hal demikian itu selalu aku tanemin. Jadi ketika teman-teman ketemu masalah, ketika teman-teman ada yang ingin mengembangkan sesuatu dan itu berangkat dari permasalahan Tera, itu aku selalu nyampein, nih kayak gini loh, nih hal-hal ini tuh perlu kalian tanemin di dalam benak kalian. Jadi jangan pernah membatasi diri kalian. Dan satu, ketika kalian punya masalah, jangan lupa kalian punya teman-teman di BPH. Coba sharing ke teman-teman BPH, coba sharing kalau misalnya nggak enak ke teman-teman, coba sharingnya ke aku. Kita selesaiin bareng-bareng supaya apa yang harusnya kalian selesaikan dan apa yang harusnya Tera dapatkan juga itu bisa terjawab. Karena satu ya ini perlu dipahami juga, BPH itu sebagai servis gitu. Kita tuh memberikan servis. Jadi kita ya segimanapun Tera ini, Masa Tera sebagai konsumennya, kita harus memberikan servis terbaik supaya Masa Tera mau berada di satu organisasi yang membuat mereka nyaman gitu. Yaitu inilah, mungkin kalau pernah baca itu ada di Sense of Community ya, lupa siapa dulu yang nerbitin, ada jurnalnya. Paling itu aja. Thank you. Wah, sebenarnya kalau ditanya pantas, semua orang pantas. Menurut aku semua orang pantas. Semua orang punya tipe kepemimpinannya masing-masing. Kalau ditanya aku pribadi, sebenarnya kalau yang aku lihat, aku orangnya mau mengorbankan sesuatu aja sih. Aku seneng gambling gitu ya, bukan dalam arti bukan berjudi uang ya, tapi mungkin berjudi akan sesuatu yang bisa sebenarnya kalau aku kejar tuh menghasilkan sesuatu yang baik dan sesuatu yang besar, dan juga yang tentunya sesuatu yang bermanfaat. Jadi aku berangkat dari situ, aku merasa kayaknya bisa walaupun awalnya gambling, tapi di tengah aku juga memikirkan hal itu, aku juga diskusi lah, tentunya harus minta validasi juga ya, maksudnya bertanya ke teman-teman, ke masa himpunan gimana gitu, maksudnya apa sih yang kalian butuhkan untuk menjadi ketua himpunan gitu. Nah, yang aku rasa sih sebenarnya aku mau memperjuangkan sesuatu juga, dan sebenarnya satu ya di dalam benak aku ya sebenarnya ya, tapi ya aku juga ngerasa masih sangat jauh lah dari ekspektasi aku waktu aku menjadi ketua himpunan. Sebenarnya aku tuh punya mimpi ketua himpunan atau ketua Hima Tera ITB ini sebenarnya bisa menjadi layaknya seorang pemimpin yang dia bisa memberikan contoh yang baik sebagai role model. Dia nggak harusnya idealnya ya, sempurnanya pemimpin itu tidak boleh terlihat salah dan pemimpin itu tidak boleh terlihat bodoh. Nah, itu yang sebenarnya dulu aku sempat ngejar itu, walaupun pada akhirnya memang susah ya, itu sangat-sangat ideal sekali, bahkan seorang presiden pun kayaknya susah gitu untuk mengejar itu. Cuman untuk belajar ya, maksudnya mahasiswa di jenjang kemahasiswaan ini itu adalah salah satu tempat yang sangat baik untuk mempelajari hal itu. Dan dulu aku ngerasanya ya aku mau lah untuk belajar untuk mengejar hal-hal itu, to be a leader ya, benar-benar menjadi pemimpin yang baik itu yang seperti apa ya, yang menjadi role model itu yang seperti apa. Itu intinya, aku mau belajar dan berjuang. Kalau apa yang bikin aku layak, sebenarnya aku nggak tahu ya. Aku pernah bilang ke, adalah ini buat teman-teman BPH pasti terharu dengernya. Aku pokoknya pernah bilang, semua orang di BPH itu bisa ngegantiin aku kapan aja, tapi aku nggak pernah akan bisa buat ngegantiin posisi kalian semua. Oh, so sweet kan gue. Tapi kenapa kalau kau mau ngomongin aku layak, sebenarnya lebih ke arah aku di sini punya apa yang dirasa, aku di sini mau punya apa yang mau aku dibawa, apa yang mau aku bawa, aku di sini punya apa yang mau aku ubah. Makanya menurut aku kenapa aku layak, karena itu semua berasal dari diri aku sendiri pada dasarnya. Dan siapa yang paling layak, siapa yang paling bisa untuk kontrol apa yang mau kita bawa atau apa yang ingin kita laksanakan, ya siapa lagi kalau bukan diri kita sendiri. Makanya kalau ditanya apa yang buat aku layak, ya jawabannya ya karena aku punya mimpi di sini untuk Tera. Dan mimpi aku siapa yang bisa ngejawabnya, siapa yang bisa ngontrolnya, ya cuma aku. Udah.
Pengalaman menarik atau yang aku kenang sebagai seorang kahim itu setiap minggu seenggaknya 2 kali ke GDE lantai 9 ketemu Mbak Silvi. Itu seru sih. Kayak jadi makin deket aja sama dosen. Sama kalau yang paling menarik itu karena sebelumnya aku di kader Tera secara online dan aku ngelakuin apa-apa di Tera sebelumnya online, tiba-tiba kepengurusan ini secara offline, ya semua hal jadi menjadi menarik aja. Soalnya semua hal itu pengalaman baru buat aku dan kami BPH harus ngerumusin cara-cara biar gimana kami yang nggak ada pengalaman ini bisa melaksanakan apa yang kami mau secara optimal. Menurut aku itu pengalaman yang menarik sih. Pengalaman menarik waktu jadi kahim. Senengnya ini aja sih, apa di mana-mana diundang gitu ya, di acara apa diundang. Terus kayak suara kahim itu kan adalah suara masa himpunannya ya. Jadi beberapa kali itu ya sering lah, maksudnya kayak suara yang opini yang aku lontarkan itu menjadi opininya Tera, dan dari opininya Tera ini itu berapa ya, mungkin mempengaruhi ya, berarti mempengaruhi misalnya suatu forum, mempengaruhi suatu diskusi. Nah itu yang aku ngerasanya, wah ternyata suaranya Tera tuh didengar juga, dan itu juga salah satu yang paling berpengaruhnya. Misalnya ya, pada saat itu pada beberapa forum gitu, oh ternyata itu suara aku. Terus yang kedua itu banyak diundang di sana sini, acara fakultas, acara ini, jadi kenal banyak relasi gitu. Terus sama alumni juga banyak dikenal gitu, oh Apep gitu, sama ketua apa ya TGF-nya misalnya, atau enggak sama organisasi-organisasi ekstra kampus dengan skala apa Indonesia dan internasional gitu ya, bahkan ya maksudnya adalah privilege kayak gitu. Dan apa ya, oh sama selalu menjadi orator gitu ya kali ya, kayak sering diundang orasi ya, itu juga sebenarnya melatih kepercayaan diri ya. Melatih gimana caranya nyelesain masalah di lapangan kalau misalnya lupa satu kalimat apa gimana. Itu juga kan sebenarnya ngelatih diri sendiri untuk menumbuhkan kepercayaan diri dan membuat kita tuh siap lah. Dan itu tuh semuanya didapatkan di ketua himpunan. Itu yang aku rasain ya, menariknya jadi kahim gitu. Hal yang paling sulit selama menjadi kahim, ini sebenarnya semua hal yang kita lakukan kan pasti ada rintangannya kan, gak mungkin semuanya benar-benar gampang. Even hal yang kamu kuasai aja pasti kamu nemuin kesusahan di dalamnya. Dan untuk menjadi KM ini ya menurut aku susah sih, maksudnya susah secara fisik, susah secara mental. Ya bayangin, di sini kita harus bisa ngordinir 252 orang pada awalnya untuk bisa kembali di satu tujuan yang sama. Ngebayanginnya aja kan udah susah sebenarnya. Dan sampai sekarang pun, sampai detik ini sebenarnya aku belum bisa ngelakuin itu secara 100%. Dan juga untuk bisa ke arah sana dan untuk bisa ngejawab semua itu ya, itu hal yang paling susah sih. Kalau untuk diri aku pribadi, sebenarnya aku fine-fine aja ngejalaninnya. Tapi lebih ke gimana cara ngontrol orang-orang di dalamnya gitu sih sebenarnya. Jadi selama menjadi ketua himpunan yang paling sulit itu adalah menjaga apa ya, sebenarnya bukan menjaga citra mungkin ya bahasanya ya, tapi ya menjaga diri untuk menjadi role model. Karena yang aku pahamin, seorang pemimpin itu harus menjadi contoh ya, harus menjadi sosok lah gitu untuk himpunannya. Pertama gini, Kahim Tera ya, ini Hima TG Tera ITB, kita harus menjadi sosok untuk himpunan kita harus menjadi sosok untuk ITB, dan kita harus menjadi sosok untuk Indonesia. Karena ya ketua himpunan pasti maksudnya peluangnya sangat besar lah untuk untuk dikenal sama orang-orang luar ya. Kita harus membawa nama di pundak kita ya, ada Tera, ada ITB, dan ada Indonesia gitu. Nah itu yang menurut aku tuh cukup berat dilihat oleh orang-orang. Oh ntar kalau misalnya aku salah melakukan sesuatu gitu kan ya, itu orang-orang pasti mandang, ih KHIM Tera kok kayak gini sih, ih KHIM Tera kok gini, KHIM Tera kok kayak gini. Nah itu tuh yang sebenarnya sangat sulit ya. Aku aja ngerasa aku masih jauh lah dari kata yang sempurna untuk menyelesaikan hal demikian. Cuman yang aku pahamin untuk sepenuhnya menjadi ketua tuh ya memang seperti itu. Itu yang aku rasa yang paling sulit gitu.
Yang pertama jelas ya, kemauan. Kayak kemauan dan niat ya. Karena kalau kalian nggak mau dan nggak niat, sampai kapanpun kalian nggak akan pernah menginjak satu tahapan yang apa ya, bervalue sebesar ini gitu. Terus yang kedua itu mental sih sebenarnya. Pertama niat, kedua tuh mental, karena dari awal mula melangkahkan kaki gitu ya, bahkan dari niat sekalipun belum melangkah itu pasti berat gitu, itu pasti akan sangat berat lah, dengan tambah masalah-masalah yang tiba-tiba nggak diekspektasikan ada, tiba-tiba ada, dengan juga waktu yang mepet, entah nanti juga kalau udah menjadi ketua himpunan harus ngumpulin BPH gitu-gitu ya, terus belum ketemu di tengah kepengurusan ketemu masalah, belum nanti di akhir kepengurusan juga harus mempersiapkan semua pertanggungjawabannya. Nah yang kayak gitu-gitu kan sebenarnya dibangun dari yang paling dasar, itu mental. Terus yang ketiga yang paling penting itu adalah manner. Kalau misalnya pengen jadi ketua himpunan tapi ya mannernya kurang baik gitu, maksudnya orang-orang tuh ngelihat si calon ini kayak sesimpel gini deh, kelas aja, kelas misalnya nggak masuk. Nah itu kan ketika dia udah menjadi calon ya, ketika mau menjadi calon nggak masuk kelas gitu, orang-orang kan ngelihat, oh ini kok calon ketua himpunan yang sekarang kok nggak ikut kelas. Nah hal yang kayak gitu itu kan sebenarnya dibangun dari apa, dari manner kan, dari attitude, gimana caranya kita menunjukkan apa yang pengen kita tunjukkan ke orang-orang. Sebenarnya itu juga kan menjual ya diri kalian lah, yang si calon ketua himpunan ini kayak gitu. Terus sebenarnya ini yang terakhir ya, itu yang sangat template di ITB ya, jelas kritis dan solutif ya, karena semua masalah itu pasti akan ada dan bermacam-macam yang belum pernah dialamin ya, kuncinya adalah kritis dan solutif. Dan ini sebenarnya nggak masuk ke poin 5 ini, cuman ini menjadi apa ya, menurut aku penting sebenarnya, itu adalah pensosokan. Jadi ya gimana caranya orang-orang bisa lihat kalian itu pemimpin dengan apa yang kalian tunjukkan. Sama syarat menjadi kandidat itu nggak ada syarat harus pintar dan nggak ada syarat harus bodoh kan. Nah dengan nggak ada kedua syarat ini, dengan kalian memenuhi keempat poin yang aku sebutin tadi, itu kalian udah bisa men-tackle masalah bodoh dan pintar. Karena mau nggak mau kalian pasti akan pintar nantinya kalau kalian bisa memenuhi keempat poin yang aku sebutin tadi. Paling itu aja sih. Fisik. Kalau kamu mau jadi kahim nanti keadaannya offline, itu harus jaga fisik yang baik, karena kegiatan himpunan itu nggak cuma sekali dua kali, bahkan aku sempat kayak tumbang beberapa kali tapi pada akhirnya bisa balik lagi. Makanya harus bisa jaga fisiknya, bisa time management, karena kamu nanti bakal berbenturan juga sama kegiatan akademik. Jangan sampai kalian jadi bolos-bolosan gara-gara kegiatan himpunan, karena kalian di sini kuliah emang tujuan utamanya kan sebenarnya buat lulus ya. Jadi jangan lupain akademik kalian juga. Mental itu pasti, mental kalian juga itu benar-benar harus kuat, karena kedepannya bakal banyak banget rintangan, batu sandungan, apapun itu namanya, yang bakal kalian temui, dan tengah jalan kalian bakal ngerasa capek. Dan kalau kalian itu nunjukin kalian capek, gimana nanti orang-orang yang di sekitar kalian mau semangat gitu. Mental kalian harus kuat. Even kalian capek, kalian nggak boleh nunjukin itu ke orang lain. Terus abis itu komitmen itu juga penting, sama kemauan sih. Di awalnya kalian harus sudah punya kemauan juga untuk bisa ngebangun himpunan ini jadi lebih baik lagi. Pesan buat teman-teman Tera yang mau jadi ketua himpunan, berarti ya siapapun kalian bisa jadi ketua pastinya, karena sifat kepemimpinan itu harus ada di dalam diri kalian sendiri, baik untuk diri sendiri apalagi kalau mau jadi ketua himpunan. Nah pesannya itu jangan takut untuk mencoba teman-teman, karena ya kita kan di sini udah dibantai, dihabisi sampai hampir mati ya katanya kan. Kita kan dilahirkan di suatu malam bertabur bintang di bawah rembulan. Nah itu tuh udah kayak perjuangannya berat banget, dan aku yakin di sela-sela perjalanan itu ada yang kalian rasakan, ada yang kalian ingin temukan lah di himpunan ini. Jangan takut untuk membawa itu, jangan takut untuk menerapkan itu di himpunan kita. Tapi jangan lupa juga, coba kalian tanya-tanya juga, kalian sering-sering ngobrol sama angkatan-angkatan sebelumnya yang udah mungkin punya pengalaman lebih, gimana cara ngembangin apa yang sebenarnya kalian rasain itu.
Ya intinya itu kalian harus berani dan jangan malu untuk bertanya. Oke, pesan ya. Yang pertama, kalau kalian takut, sampai kapanpun kalian nggak akan pernah bisa ada di tempat yang tinggi. Ya pernah ada analogi mendaki gunung gitu. Kalau kalian takut, kalian cuma sampai kaki gunung, atau mungkin kalian cuma sampai lereng gunung. Tapi ketika kalian punya keberanian, walaupun skill kalian mungkin bisa dikatakan kurang, kalian akan mengalahkan orang yang punya skill baik tapi takut. Jadi intinya yang pertama itu jangan pernah takut, karena kalau takut sama kamu kalian nggak akan pernah jadi ada di puncak dari sesuatu. Terus yang kedua, mulai bangun kedekatan kalian dengan teman-teman satu angkatan, mungkin dengan kakak tingkat atau mungkin dengan adik tingkat, karena itu yang pada akhirnya akan membantu kalian di masa kepengurusan nanti. Karena kan BPH ini berhubungan dengan banyak pihak ya, bahkan dengan alumni sekalipun, bahkan dengan prodi sekalipun, fakultas, dengan ITB, dengan himpunan-himpunan lain. Nah, mulailah bangun relasi-relasi itu dan mulailah perkuat ikatan-ikatan di antaranya. Karena ya itu yang sangat berpengaruh ya. Kalau nggak ada itu, kalian akan sulit untuk bergerak gitu. Jadi bangunlah dengan sesuatu yang bisa menguatkan diri kalian dan dukungan teman-teman kalian. Terus yang ketiga, jangan pernah berpikir mendapatkan sesuatu. Ketika kalian ingin mencoba untuk mencoba ada di titik puncak gitu ya. Kalau kalian mikir kira-kira bisa dapat benefit apa sih jadi kahim, kira-kira dapat untungnya apa, kira-kira bakal kayak gimana ketika menjadi kahim, yakin deh itu kalian bakal demot. Bahkan pas ngedraft udah demot tuh, nanti jadi pas ngedraft aja udah berat tuh kan, kok berat kayak gini, apakah seimbang dengan apa yang bisa aku dapetin kalau aku udah jadi kahim gitu misalnya. Ya itu nggak akan berhasil. Jadi yang harus kalian tanemin di dalam kepala adalah bukan apa yang kalian dapetin, tapi apa yang bisa kalian berikan. Karena dengan motivasi seperti itu, pada akhirnya seberat apapun masalahnya, ya udah kalian akan berjalan aja dan yakin dengan apa yang bisa kalian berikan, pasti itu seimbang dengan apa yang bisa kalian dapatkan. Kayak gitu. Terus sebenarnya nyambung lagi ya ke dua pertanyaan sebelumnya terkait kira-kira poin apa aja sih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang kahim. Yang jelas ya mulai kayak pensosokan gitu ya, mensosokkan kalau ternyata misalnya nih angkatan A ini tahun depan bakal menjadi badan pengurus. Mulailah sosokan kalau kalian tuh udah mau belajar ya, bukan siap, udah mau belajar untuk menjadi pengurus. Dengan kalian mulai misalnya simpel banget ini, nggak perlu effort apa kalian ke kelas, datanglah ke Omes, tanyain pengurus sekarang gimana menjadi pengurus, tanyain mungkin ada kakak-kakak yang masih di kampus yang misalnya tingkat 4 gitu kan, masih di kampus, cobalah tanyain gimana sih menjadi pengurus ini, apa sih yang harus dipersiapkan. Jangan pernah canggung untuk bertanya, karena kalau misalnya kalian canggung untuk bertanya, kalian akan mendapatkan jawaban gitu. Itu terus kebaikan dan kerendahan hati sebenarnya. Kalau kalian punya hati yang maksudnya rendah hati, baik, mau menolong, mau peduli, semuanya pasti akan selesai lah, masalah-masalah akan selesai. Kalian akan dewasa menghadapi sesuatu dan kalian akan konsisten dan bertanggung jawab akan apa yang kalian pilih. Sama nyambung lagi bisa sama poin ini, poin terakhir sama poin sebelumnya, tanggung jawab. Ketika kalian udah memilih sesuatu, kalian tanggung jawab, kalian selesain semuanya dengan maksimal. Karena ya hal itu yang sebenarnya kadang menjadi permasalahan gitu, yang beberapa kali aku dengar ya, maksudnya ya di mana-mana ya, maksudnya itu menjadi masalah yang general gitu ya, masalah tanggung jawab ini. Ketika kita udah memilih sesuatu, sayangnya kita nggak komitmen, sayangnya kita ngerasa tadi nyambung ke poin sebelumnya, benefit yang kita dapetin itu nggak seimbang dengan apa yang kita berikan. Nah yang kayak gitu kan sebenarnya sangat berpengaruh ya ke tanggung jawab nantinya. Tanggung jawab ini bakal lebih dasar lagi ditarik ke manner gitu, ke etika kalian ketika kalian udah memilih sesuatu, berkomitmen dan lain-lain. Jadi jangan permainkan masalah tanggung jawab ini, karena ya pada akhirnya yang paling dasar ya tanggung jawab dulu, baru mungkin poin-poin lainnya yang tadi udah aku sebutin itu yang bisa mendukung kalian untuk menjadi ketua himpunan yang baik. Paling itu aja. Nah, kalau pesan untuk masa Tera itu, aku harap kamu dan kita semua itu bisa merewind lagi, merasakan kembali atau mencari lagi tujuan kita yang kita tulis di awal kertas komitmen, dan kita coba gali lagi
Karena sejatinya makna yang kita cari di Tera itu ditujukan untuk ngebangun Tera yang lebih baik lagi. Jadi istrinya makna bersua. Gue Upai dan sekarang lo lagi nonton Chessy. Yeay. Gua Pep dan lu lagi nonton Chessy. Yeay. Jadi sebenarnya aku udah punya beberapa keresahan. Ulang lagi, ulang. Jangan nggak enak ah. Gue yang edit. Ngomong nggak enakan, jangan. Anak antum. Kenapa lu layak? Gue Upai. Gue Upai. Kamu Upai, kamu layak.